semuanya, selamat sore dan welcome back to podcast Tema Talk. Temukan bakat seni anak sejak dini. Pada hari ini Jumat 7 Juli 2023 bersama saya Yovita Permatasari, Head of Admission Stella Maris School Gading Serpong. Podcast kali ini kita akan membahas tentang temukan bakat dan juga seni anak sejak dini. Terdapat beberapa cara yang dapat orang tua lakukan untuk mengenali bakat anak. Namun cara paling awal yang perlu kita lakukan adalah mengenalkan anak pada berbagai bidang. Dan salah satunya adalah bidang kesenian. Sebab dengan mengenali bakat anak sejak dini, orang tua diharapkan dapat membantu mengembangkan karir anak di masa yang akan datang. Meski orang tua tidak mengetahui persis bakat yang dimiliki oleh anak, tetapi seiring berjalannya waktu, bakat itu akan semakin terlihat. Oleh karena itu, Stella Maris sudah mengundang narasumber yang sangat kredibel dan memang ahli di bidangnya untuk kita sama-sama membahas mengenai temukan bakat seni anak sejak dini. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ngobrol karena sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget dan kita akan bahas seputar kesenian tentunya yang pasti adalah balet. Oke, untuk itu sore hari ini kita sudah mengundang Mr. Jasin. Selamat sore Mr. Jasin, boleh disapa dulu audiens kita. Selamat sore. Selamat sore. Nah, Mr. Jasin ini adalah ballet teacher dari Starlight Academy. Kita akan ngobrol-ngobrol, seru banget nanti 1 jam ke depan ya Pak Yasin ya, kita akan ngobrol banyak. Tapi untuk itu sebelumnya aku mau ngingetin kalau akan ada giveaway menarik untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan merchandise berupa free class dari Starlight Academy untuk audiens dengan pertanyaan terbaik. So nanti langsung aja tanya di kolom chat sebanyak-banyaknya. Jadi nanti untuk parents dan juga peserta podcast yang mau tanya bisa langsung ketik di kolom chat room dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak Yasin ya. Aku manggilnya Bapak atau Kakak atau apa nih anaknya nih? Kakak boleh. Kakak ya boleh ya, biar terlihat semakin muda ya. Oke, nah mungkin ada yang baru join nih karena kita baru banget mulai podcastnya dan belum sempat kenal nih narasumber kita sore hari ini. Untuk itu kita kenalan ulang ya. Iya. Mungkin Kak Yasin nih sore hari ini boleh dong dikenalin lagi untuk nama lengkapnya, nama panggilan, dan untuk perjalanan pendidikannya sendiri sampai bisa berkarir menjadi ballet teacher. Oke. Nama saya Jasin Dionysius. Panggilannya Mr. Jasin. Mr. Kadang-kadang dipanggil Kak Yasin juga. Oke. Terus untuk pendidikan balet, saya awalnya itu berpendidikan balet itu ya di Sekolah Balet Sumber Cipta. Oke. Sekolah Balet Sumber Cipta. Di situ terus kita sering mengadakan workshop juga, dari guru-guru kita sering ngadain workshop. Akhirnya kita bisa banyak mengembangkan diri dan meningkatkan kreativitas kita lewat workshop-workshop yang ada. Di situ sampai saat ini pun saya masih ngajar juga. Selain ngajar di Starlight, saya ngajar di Sumber Cipta juga yang di Gading Serpong. Jadi kurang lebih perjalanan karirnya sampai sekarang udah berapa lama nih Kak? Sudah sekitar 30 tahun. Wow, luar biasa ya. Iya. Itu tuh berarti dari panggilan untuk menjadi seorang pelatih balet itu memang sudah ada sejak mungkin masih di bangku kuliah atau gimana nih, Mr. Belum. Yasin? Justru awalnya itu Atau hobi dulu guru memang? saya, ya Ibu Farida Toyo, dialah yang memperkenalkan saya untuk menyukai balet. Dan seiring dengan aktivitas saya latihan, itu sering pentas-pentas juga. Saya juga dikasih kesempatan untuk ikut festival internasional juga, Indonesian Dance. Oke, berarti Jadi awalnya memang Mr. Yasin ini memiliki ketertarikan ketertarikan. di seni balet Betul. sampai akhirnya punya panggilan Betul. untuk mengajar Iya. dan menyalurkan ya ilmu-ilmu yang dimiliki. Dan beliaulah yang meminta saya untuk belajar, Oke. untuk mengajar. Seterusnya kita disuruh untuk jadi guru. Jadi bukan hanya
cukup sampai dengan mengasah diri sendiri, Iya. tapi menyalurkan juga ya Betul. untuk menjadi berkat ya untuk anak-anak Betul. kecil yang sekarang ada di Starlight Ya, salah betul, satunya. betul. Oke, boleh tahu nggak sih Sir Yasin? Aku manggilnya Sir ya. Ya, Sir Yasin boleh oke. tahu nggak sih sejak kapan nih bergabung di Starlight Academy? Saya bergabung dengan Starlight Academy sejak bulan Oktober Oke. 2022 ya. 2022 ya. Nah, mungkin bagi audiens atau parents kita yang sekarang lagi nonton podcast nih, Sir Yasin boleh nggak kasih sedikit gambaran aja nih, kira-kira kalau di Starlight itu apa aja sih kelas balet yang bisa diambil? Apakah langsung advance atau boleh dari beginner dulu? Karena kan mungkin beberapa parents mau mendaftar cuman takut ya, kayaknya anak saya kan nggak pernah saya lihat ada basic tapi pengen gitu. Gimana tuh untuk kelas-kelasnya? Kelas-kelas di Starlight Academy khususnya balet itu kita ada kelas baby class namanya. Oke, baby class Kiddie ya. class ya. Jadi kiddie class dari umur 3 tahun Mhm, itu sampai 10 tahun. 10 tahun. Ya, itu kita bagi. Mhm, Kelasnya itu kita bagi. Jadi sesuai dengan umur 3, 4, mhm, 5, 6, mhm, 7 sampai 9, mhm. 10, 11. Oh, oke. Berarti hanya sampai umur 11 saja ya? Iya. Berarti kalau untuk di Starlight umur 11 ke atas belum bisa ya? Bisa, Bisa juga? bisa karena ada juga adult ballet, Oh, ada juga adult oke. ballet. Jadi sementara ini yang saya bicarakan adalah kelas yang sudah ada di Starlight itu. Oh, Jadi dari umur 3 tahun sampai 11. 3 tahun sampai 11 tahun ya. Iya, Dan itu betul. nanti ketika mengikuti kelas pasti akan berbagai macam teknik yang diajarkan ya. Betul. Dari teknik dasar sekalipun Betul. ya, Sir ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk yang belum tahu, lokasi Starlight Academy ini bertempat di Ararasa ya, di Ararasa BSD. Dan Starlight Academy ini juga kebetulan sekali baru membuka cabang di Starlight Academy Ararasa BSD. Jadi untuk BSD dari Gading Serpong area sangat mudah sekali dijangkau. Iya. Gitu. Betul. Oke. Nah, kurang lebih nih berapa sih perkiraan biaya untuk pendaftarannya? Range-nya aja nih, Sir, kira-kira. Range-nya sekitar. Mahal nggak sih balet tuh? Sebetulnya dibilang mahal itu tidak. Nggak ya? Iya. Karena kita di sini memberikan kesempatan ya untuk anak-anak bisa berkreativitas Mm-mm, untuk mencari jati diri dia betul, ya. Jadi anak-anak itu kita harus arahkan juga sebetulnya. betul. Dan mungkin investasi sejak dini ya untuk Betul. anak-anak ya. Betul. Iya, karena kan kalau misalkan semakin dini kita tahu bakat anak ya, Sir Betul. ya, akan semakin gampang nih untuk kita ngarahinnya. Betul. Kalaupun mungkin nggak di balet ya, mungkin parents jadi akan lebih cepat tahu gitu untuk Iya. anak saya nih kira-kira cocoknya kemana. Iya, Oke. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, aku mau ngingetin kembali kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat mengenai topik kita pada hari ini. Untuk format pertanyaannya bisa ditulis di nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan nanti langsung ditulis pertanyaannya apa. Dan nanti di akhir sesi akan dibacakan untuk pertanyaannya apa, dan nanti akan ada giveaway berupa merchandise dan juga free class dari Starlight Academy. Oke, nah aku mau nanya nih selanjutnya nih, pendapatnya Sir Yasin tentang bakat anak itu apa sih? Sebetulnya bakat anak itu adalah kemampuan dan tampak kecenderungan istimewa yang ada pada seseorang ya. Biasanya sih bakat itu kebanyakan bawaan ya, bawaan sebetulnya. Jadi kalau saya bilang bakat itu bawaan, minat itu adalah rasa ketertarikan. Jadi minat inilah yang akan bisa mengarahkan bakat ini. Oke. Jadi sebetulnya begitu. Makanya kenapa ada istilah minat dan bakat ya? Betul. Karena kan bakat itu bisa dibilang gift lah ya. Ya. Cuman gimana kita mau mengembangkan bakat tersebut ya, Sir ya. Oke. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk bakat yang bisa kita temukan di anak? Atau menurut pengalamannya Sir Yasin nih selama ini mengajar,
Kira-kira anak tuh dalam ditemukan bakatnya tuh sulit nggak sih? Sebetulnya bakat yang ada di anak-anak itu sebetulnya semua orang punya bakat. Mhm. Hanya tinggal kita perlu untuk sebagai orang tua, kita perlu untuk mensupport, ya, mensupport mereka untuk mengasah terus, Mhm. untuk berlatih terus sesuai dengan apa yang mereka suka. Oke. Jadi biasanya kan eh, bakat itu ada bakat menyanyi, Ya, bakat menari, ya bakat kan, bicara bakat ya. bicara. Jadi seperti yang ada di Starlight, ada juga vokalnya Mhm. juga ada. Jadi banyak ya, Sar ya? Nah, Nggak hanya balet aja. ya, vokalnya sama Mama Ira, Mama Ira Oh, Mayasopa. oke. Irama Yasofa ya. Modelingnya sama Ibu Rati Sanggarwati, Mhm. Pragawati zaman dulu. Jadi ada wusu juga, ya kan? Jadi bakat untuk olahraganya kita kemaskan wusu di dalam Starlight. Jadi bukan hanya balet saja ya, Sar Bukan, ya? bukan Ada balet. beragam ya, ada tarik Beragam. suara, ada tarian, ada Tarian. dance, dan juga salah satunya ini balet ya. Heeh. Dan juga ada wusu. Dan juga tidak perlu khawatir karena yang mengajar di situ Iya. memang sudah sangat kredibel sekali di Iya, bidangnya ya, Sar betul. ya. Oke, nah kira-kira nih saran untuk parents atau audiens kita yang menonton sore hari ini, kira-kira sejak umur berapa sih mereka itu harus bisa menemukan bakat anak mereka ini nih? Kira-kira anak mereka sukanya apa sih? Sebetulnya umur 4 tahun 4 tahun itu ya? sudah bisa. Ya, kita bisa lihat dulu cenderung anak itu ya dalam beraktivitas itu seperti apa. Oh, dia hobinya apa sih? Kadang-kadang kan kita harus tahu dulu yang dia suka. Hal yang Betul. paling mendasar dia suka dulu. Baru setelah itu kita lihat hobinya, ya kan? Setelah itu baru kita kalau yang masih ragu-ragu, masukkan ke ekskul. Ekstrakurikuler itu sangat membantu sekali di sekolah, ya kan? Di situ minat anak itu bisa kelihatan. Oh, dia suka di sini, oh suka di sini, kelihatan. Anak itu bisa diberikan kebebasan memilih ya. Iya, Kira-kira betul. apa sih ekskul yang dia suka? Mungkin itu salah satu cara bagaimana orang tua bisa terbantu untuk Iya, ditemukan betul. minat dan Betul. bakat anaknya Betul. ya. Oke. Nah, selanjutnya nih apa sih kira-kira nih menurut Sir Yasin peran orang tua terhadap perkembangan bakat anak? Maksudnya sebagaimana sih support dari orang tua untuk anak itu bisa menemukan bakatnya? Kalau saya bilang sangat penting sekali Sangat ya. penting ya. Karena support dari orang tua itu sangat membantu mereka untuk bisa mencapai kualitas dari bidang yang dia sukai. Terus bisa membentuk karakter kan? Betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar mereka itu ikut balet gitu aja. Apalagi di balet, ya kan? Kita menanamkan rasa disiplin yang sangat tinggi. Betul, betul. Ya, jadi sangat membentuk karakter. Betul. Disiplin dan Disiplin, komitmen ya, Sir ya. Karena kan betul. kita tahu lah maksudnya balet itu kita kalau bicara yang memang sudah advance ya, levelnya Ya, itu kan betul. sangat sulit sekali ya, Sulit, benar. tekniknya dan juga Betul. skillnya yang harus dimiliki dan itu semua pastinya harus ditanamkan sejak Betul. dini. Jadi orang tua itu harus kita bantu, Ya, support. Oh, dia belajar balet ya kita support dia untuk tetap rajin latihan. Karena saya beberapa kali juga sering menemukan orang tua murid, dia support sekali. Oke. Bahkan ya, anaknya yang penting suka di balet, dia support. Dia kasih tontonan balet. Yang suka musik juga suruh dia lihat konser-konser musik. Kan begitu. Jadi bentuk support orang tua tidak hanya dengan memberi les saja. Kalau les itu hanya mereka belajar. Betul. Mereka masih mencari. Ya kan? Tapi di balik mereka mencari ini,
mereka tentu kan akan mau mengetahui, oh nanti saya mau jadi apa, Mm-mm. ya kan? Betul, betul. Kalau orang mau ke balet ya, oh nanti saya akan Mm-mm. jadi seorang penari balerina seperti itu loh, Betul, ya kan? betul. Jadi masuk ke musik, latihan musik, oh saya akan jadi ini loh, pemusik ini loh, main pianis loh, Betul, ya kan? Nah, betul. vokal, oh saya akan menjadi seorang penyanyi, seperti penyanyi A, B, Mm, C misalnya. betul. Jadi orang tua harus support, tidak hanya dengan oke, les saja Mm-mm. gitu. Betul. Kalau Dan menurut mungkin saya begitu. orang tua juga harus memberikan apa ya, maksudnya kebebasan ya, kebebasan tapi bertanggung Betul, jawab. betul, Misalkan anaknya katakanlah, "Mami, saya mau nonton konser ini dong." Jangan langsung di ini ya, dipatahkan betul, ya, Sir ya. betul, Karena kan betul, itu bisa salah satu cara untuk anak itu ternyata, "Oh, ini loh ternyata bakat saya memiliki ketertarikan di betul. sini." gitu ya. Karena salah satu wujud pengajaran dengan Mm-mm. menonton aja, Betul. ya kan? Iya. Apalagi yang Iya, namanya masih anak kecil itu daya serapnya luar biasa ya. betul, betul. Pengalaman begitu nggak sih, Sar, selama mengajar? Pengalaman saya begitu. Seperti itu ya. Oke, jadi ini kurang lebih itu ya tips-tipsnya juga nih Iya, untuk orang tua bagaimana sih mengasah bakat dan minat anak. Nah, kalau misalkan menurut Suryas ini apabila orang tua bingung, masih bingung, dia harus kemana sih untuk menemukan minat anaknya atau bakat anaknya? Apakah baik kalau misalkan anaknya itu diikutin berbagai aktivitas yang sampai banyak banget, sampai bikin anak itu mungkin kalau saya kelelahan? bilang jangan. Hmm, Kita kita lihat anak itu, misalnya, oh dia suka apa? mm-mm, Kecenderungannya apa sih? Oh di rumah kesehariannya dia suka lihat TV sambil nari-nari mm-mm, misalnya. Oh berarti oh dia suka nari nih, mm-mm. ya kan? Oh hobinya, dari hobi kita juga bisa lihat, Iya. ya kan? Mm. Ah, kita bisa coba arahin dulu ke ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Iya. Oh dia ekstrakurikuler di sekolah itu ya, dia di sini nih. Oh iya, ternyata dia eh, senang banget sama balet. Mm-mm, Nah kita arahkan dia ke sekolah balet, mm-mm. gitu. Kalau nggak mau susah-susah ya, intinya Iya, kan bisa di sekolah dulu lah ya, wadah iya. yang memang tempat yang memang mewadahi gitu loh, memang Atau ada kita bisa bertanya sama guru sekolah. Guru sekolah yang keseharian interaksi dengan interaksi anak. dengan mereka. Iya, betul. Itu sangat membantu sekali. Mhm, Oh, betul, anak ini bakatnya di sini nih. Guru, ya kan yang lebih betul, tahu juga betul, sebetulnya. betul. Guru yang mengenal, Atau ada orang yang ada di sekitar mereka, betul. ya kan, yang lebih mengenal, lebih mengerti Mm-mm, tentang oh kecenderungan si anak ini ya betul, sukanya apa. betul. Mungkin kalau misalkan orang tua kadang kan suka nggak punya waktu ya untuk anak, mungkin bisa jadi karena memang kerja, usaha dan lain-lain, tapi bisa ditanyakan ke orang terdekat ya. Betul, Contohnya guru mereka, pengasuh betul, mereka betul. ya. Iya betul sekali. Oke. Nah mungkin gak sih Sar Yasin nih ada pertanyaan kalau misalkan anak saya nggak punya bakat apa-apa, kira-kira mungkin gak sih atau belum ditemukan aja? Sebetulnya tiap orang sudah ada bakat. Hanya perlu diasah dan digali. Mm-mm. Jadi tiap anak itu ya dilahirkan punya satu keistimewaan tertentu. Ya, hanya ya kita harus bantu Mm-mm. menggali terus sampai dan kembangkan terus apa yang mereka mau. Iya, jangan setengah-setengah Iya, ya. Karena betul. maksudnya sayang ya Sir ya kalau misalkan anak kita udah didaftarin nanti di tengah jalan Betul. tiba-tiba orang tuanya nggak komit. Iya, Kasihan anaknya. Jadi itulah kenapa maksudnya harus benar-benar dipilih dan dipilah kira-kira anak kita ini bakatnya mau di mana dan iya, disitulah difokuskan. betul. Biar jangan kemana-mana ya Sir ya. Oke. Nah, bener nggak sih kalau misalkan bakat anak itu secara nggak langsung itu adalah faktor genetik dari orang tua? Itu gimana pandangannya Sir? Menurut saya eh tidak semua juga. Tidak semua ya? Tidak semua juga. Ada yang memang anaknya memang berbakat, ya kan? Kadang-kadang orang tuanya bingung. Loh kok anak saya kok suka ya ini ya? Dia nggak sadar, oh anaknya bisa bagus kayak gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang ada orang tua murid bertanya ke saya juga, kok ternyata dia bisa ya? Gitu.
ada yang memang anaknya mungkin organik aja kali ya, Sir Iya, ya. Kayaknya dia ngelihat mungkin kakak kelasnya atau siapapun, dia jadi betul, timbul kesukaan betul, tersendiri dari situ ya. betul. Jadi nggak harus, maksudnya orang tua jangan berkecil hati kalau orang tuanya nggak punya bakat apapun atau tidak sempat lah mengembangkan bakat apapun semasa mudanya, bukan berarti anaknya pun berhenti sampai di situ ya. Sebetulnya maka saya bilang sebetulnya semua orang itu punya bakat. Mm-mm. Hanya dia nggak tahu eh, dia itu sebetulnya belum mengenal diri dia. Ya, iya betul. Jadi dia nggak tahu, oh saya sukanya apa sih, Mm-mm. gitu loh. Karena belum mengenal diri dia. Betul, Kan harus mengenal diri sendiri dulu. betul, Oh betul, saya sukanya apa, betul, saya tertariknya di bidang apa. Kan betul. diri sendiri Yes, yang tahu. Jadi semua orang itu ada bakat, tapi perlu diasah, perlu diasah. gitu. Betul. Jadi kalau bagi orang tua nih, bagi parents yang merasa mungkin kok anaknya kayaknya di pelajaran tidak begitu menonjol, Nah, jangan berkecil hati dulu ya, karena mungkin mm-mm, bakatnya tidak selalu ada di akademik, betul. bisa jadi di non akademik gitu. Iya, jadi keistimewaan itulah Hmm, yang ada pada diri seseorang itulah itu namanya bakat. oke. Jadi ada pada tiap orang kalau Oke. menurut saya. Karena kenapa di Stella Maris ini, Sir, kita juga membuka kesempatan untuk scholarship akademik dan non akademik. Jadi kita di Oh, sini membuat program aha, untuk kita bisa menerima nih anak-anak yang memiliki prestasi di bidang pelajaran ataupun non pelajaran. oke. Kita membuka prestasi non akademik sampai di tahap internasional. Wow. Untuk balet, ada tarik suara dan banyak lagi, dan masih aktif sampai sekarang. Jadi mereka Bagus, penerima scholarship bagus. balet, ada juga 2 orang itu yang memang berprestasi sampai internasional Oh, gitu. Jadi di sini juga sangat harum sekali nih nama Stella Maris dari anak-anak yang memiliki bakat non akademik gitu. Jadi nah, itulah salah satunya kenapa orang tua harus membuka mata ya selebar iya, mungkin, karena bakat itu tidak selalu akademik, bisa juga non akademik, dan salah satunya mungkin di bidang balet atau betul. seni. Oke, nah membahas lebih spesifik lagi nih mengenai bakat seni. Apa aja sih macam-macam bakat seni yang kira-kira dimiliki anak? Kalau misalkan orang tua memiliki anak usia 3 atau 4 tahun, kira-kira mereka bisa menyalurkannya ke bidang apa aja? Kalau 3 tahun paling kita ke balet dulu ya. Ke balet ya, Balet atau vokal vokal. bisa, Oke. Karena itu yang ya paling kan? basic sebenarnya ya. Paling basic. Ya, semakin ke umurnya semakin ke atas, kita bisa menambahkan ke musik, Mhm. ya kan, piano. Mhm. Di sana mereka bisa mulai Mhm. piano, Mhm. ya kan. Olahraga misalnya bisa Yes. kita arahkan kalau dia sudah semakin bertumbuh besar. Mhm. Ini salah satu tips lagi ya dari Sri Yasin ya. Iya. Jadi jangan langsung nih di satu momen anak itu diberikan banyak pelajaran ya, Sir ya. Jangan. Sebetulnya bisa kita memilah, Mm-mm. ya kan. Maka kembali kita harus mengenal anak kita dulu. Oh, anak saya sukanya ini, suka nyanyi-nyanyi ya. Iya. Suka nari-nari ya. Mm-mm. Ya, itu 2 boleh kita satukan. Ya kan? Di sana bisa kita lihat. Betul. Sampai itu aja saya pernah punya teman, dia belajar biola sama piano di Amerika. Mhm. Juara. Selalu juara satu, piano dan biola. Mm-mm. Terus waktu saya pergi, saya bilang, anak kamu itu ya bagusnya di biola loh. Ah masa sih, dia bilang. Oh bagusnya di piano loh, dia juara terus di piano. Saya bilang kamu perhatikan waktu dia main. Mm-mm. Pas dia perhatikan, oh iya ya benar ya, ternyata dia itu bagusnya di piano ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kalau kita memang detail lagi, kita bisa lihat, oh yang sebenarnya dia benar-benar bagusnya di mana sih. Betul. Oke. Sekarang sebetulnya kalau dari apabila orang tua mau mengambil tes tambahan minat bakat, sepertinya ada ya, Sir ya, sekarang Ada. ya. Maksudnya untuk ya secara apa namanya, gambaran besarnya orang tua bisa mendapatkan masukan lah ya, gambaran kurang Betul, lebih ya. betul. Anak ini kurang lebih berbakatnya di mana. Bisa jadi renang juga kan ya, karena Betul. ya, jadi karena sekarang ini sudah banyak sekali nih sarana untuk orang tua bisa mengambil cara apa yang bisa menjadikan anak itu
lebih berkembang ke arah mana gitu Betul, ya. betul, betul. Oke, apa aja sih Sir Yasin manfaat memiliki bakat di bidang seni nih? Mungkin motivasi untuk orang tua kalau anaknya tertarik di bidang non akademik tuh kira-kira bisa berkembang jadi apa? Kalau saya pribadi, saya melihat sisi positif terus. Semua bidang pasti ada nilai positifnya, tidak ada yang tidak ada. Yes. Seperti halnya murid saya ada beberapa yang yang di balet misalnya. Saya lihat kemampuan mereka cukup bagus. Saya bilang, orang tuanya bilang, nanti pas itu pandemik nih. Mm-mm. Jadi pandemik, jadi ya memang kita di sini aktivitas semua online. Yang masih ada tampil-tampil di performance itu di Singapura. Mm-mm. Pada saat itu saya suruh dia audisi, Oke. ambil scholarship di NAFA, Nanyang. Mm-mm. Dan ternyata dia diterima. Wow, keren. Dan diterima scholarship 3 tahun. Langsung 3 tahun ya? 3 tahun dapat Luar ya. biasa. Dan lulus itu dia dapat scholarship lagi dari Nanyang. Jadi berkembang terus kan. Jadi tidak hanya di Ya. situ aja. Kalau kita bilang, oh di sini gitu. Ya di sini kita hanya bisa mengarahkan dulu. Betul. Serius gak? Kalau kamu serius, kita akan bikin lebih serius. Betul. Kan gitu. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kadang-kadang orang tua tidak boleh melihat, oh ya udah nari ini. Kalau menurut saya itu bisa dapat lebih kaya. Karena di bidang seni inilah saya lihat semua karakter. Karena kan belajar tentang keindahan. Iya, Kan. betul. Jadi orang itu jadi lebih jiwanya itu ya lebih tertanam, lebih kuat karakternya saya lihat di situ. Karakter ya, makanya kenapa pembangunan karakternya itu Iya, dapat kalau misalkan di bidang seni ya, Sir betul, ya. betul. Oke, nah ini untuk pengetahuan dasar saja nih ya dari para audiens atau parents yang menonton podcast ini. Sebetulnya asal-usul tari balet itu dari mana sih, Sir? Dan juga jenis-jenis lah gerakan dasar untuk Oke. tari balet. Balet itu awal mulanya itu ya mulai muncul pada saat zaman Renaissance di Italia. Jadi abad ke-15 itu. Asalnya dari Italia. Iya. Oke. Italia, dan ada satu penari ya namanya Catherine de Medici. Nah, dia itulah yang akhirnya ya kebetulan nikah dengan seorang bangsawan. Ya. Raja Henry II. Jadi orang Prancis. Dan disitulah mulai dia bawa ke Prancis. Bawa ke Prancis. Dan sejak di Prancis itulah kan otomatis kan menjadi tarian untuk kaum bangsawan di kerajaan. Jadi asal mulanya itu. Ya, jadi dari Italia, nama basicnya itu balletto, artinya menari. Prancis namanya ballet, artinya tari juga. Jadi di situ asal usulnya di situ. Jadi kalau kita tarik mundur lagi, balet itu memang dari awal pun sudah dikenakan untuk level bangsawan ya. Level bangsawan. Sir ya. Makanya kenapa balet itu sampai sekarang pun untuk pentas-pentasnya itu sangat di tempat-tempat yang premium ya, atau middle up. Karena memang image yang dibangun dari si kegiatan balet itu sendiri dari awal adalah untuk bangsawan. Asal usul sejarahnya ya. Betul. Kalau di dalam gerakan tari balet nih, ada jenis-jenis gerakan apa aja sih? Atau mungkin nanti kalau ada yang daftar, di kelas pertama tuh akan belajar gerakan apa sih? Ya, untuk anak yang kecil-kecil, mungkin kita ngarahin ke kayak floor exercise dulu. Jadi mereka itu mengenal point flex dulu. Ciri khas balet kan point, lancip kakinya. Iya, betul. Jadi di situ. Ya, di situ kita juga mengajak berimajinasi.
si anak itu kita ajak untuk berimajinasi. Jadi lebih kaya kan. Dia bisa menjadi seorang kreator, ya kan. Jadi dari kecil kita udah ngajarin untuk kelas yang kecil-kecil itu ya imaginary dulu lah, ya kan. Terus floor exercise, point flag misalnya. Ada nggak sih Suryasi nih persiapan kalau misalkan orang tua tertarik ya untuk menyalurkan bakat anaknya di balet ini, kira-kira persiapan apa sih yang harus mereka siapkan terlebih dahulu? Yang harus dipersiapkan satu gini, saya lebih cenderung si anak itu dibawa. Oh, anak saya mau belajar balet, ya dibawa ke tempat balet. Di situ memang kita harus dari hati sudah harus, oh saya harus menjadikan anak saya menjadi seorang penari. Udah harus ada sebetulnya, ya kan. Hanya kebanyakan orang tua murid, setahu saya hanya lihat, oh lucu ya, jinjit gitu lucu ya. Jadi akhirnya mereka karena mau belajar itu hanya karena senang anaknya jinjit aja, gitu loh. Tapi kembali ke tadi, karena berhubungan dengan yang topik yang kita omongkan bakat. Jadi di sini orang tua murid sudah harus ada rasa percaya diri. Oh, saya mau masukin dia ke sekolah balet jadi penari. Masukin ke sekolah musik jadi seorang musisi. Masukin ke vokal seorang penyanyi. Jadi memang kita udah harus mempersiapkan di situ. Ya kan? Orang tuanya harus menanamkan manifestasi dulu nih betul, kepada anaknya ya. Betul. Jadi orang tuanya juga jangan berkecil hati, justru harus lebih yakin terhadap kemampuan anaknya ya, Sir ya. Betul. Tapi kalau untuk di Starlight Academy sendiri nih, kalau misalkan anaknya tertarik, itu apakah anaknya harus dibawa dan diobservasi dulu untuk bisa dilihat? Bisa. Ataukah boleh langsung datang dan join? Bisa ke sana untuk trial dulu karena dia masih baru. Mungkin ada anak yang harus belajar beradaptasi dulu. Makanya ada trial dulu ya, Sir ya? Ada trial dulu. Oke. Trial, oh anaknya suka, kita support. Ya kan, gitu aja sih. Untuk orang tua berarti nggak usah khawatir karena maksudnya memang untuk biaya yang dikeluarkan pasti ada ya, Sir ya. Tapi di Starlight Academy ini juga ada yang namanya trial. Jadi orang tua bisa mencoba dulu mungkin dari 1 sampai dengan beberapa kali pertemuan tuh bisa kelihatan lah di situ dan bisa mengambil keputusan ya. Oke. Nah, saya juga mau mengingatkan kembali nih bagi yang ingin bertanya langsung kepada pelatih balet yaitu Mr. Yasin dari Starlight Academy mengenai topik pada sore hari ini. Langsung saja mengetik pertanyaan di kolom chat dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan garis miring pertanyaannya di bawahnya. Nanti akan ada giveaway menarik berupa merchandise dan juga free class dari Starlight Academy. Oke. Nah, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya. Karena kan kita udah jalan setengah jam nih, udah banyak banget yang kita bahas hari ini. Sekarang kita mau membahas gerakan dasar balet yang nanti akan muncul di gambar yang ada di layar. Mr. Yasin nanti akan membantu menjelaskan lebih lengkapnya ya. Mungkin ini adalah bisa dijadikan sebagai pengetahuan dasar juga. Kalau orang tua yang sekarang lagi menonton lagi sama anaknya, boleh diajak untuk sama-sama lihat layar Zoom-nya. Karena kita akan menampilkan gambar-gambar ya. Oke, boleh dimulai. Nah, yang pertama ini nama gerakannya apa nih, Mr. Yasin? Ini adalah namanya port de bras. Port de bras itu artinya gerakan tangan. Oke. Ini posisi 1. Ya. Tangan ini di posisi 1, kakinya di posisi 1 juga. Oke. Posisi 1 ini kakinya memang agak kebuka ya? Kakinya harus terbuka. Oke. Dan itu tangannya nempel sama badan atau tangannya ada jarak sama badan? Bundar. Bundar ke depan. Bundar ke depan ya. Oke, baik. Nah, ini untuk di level beginner sudah diajarkan. Pemula ya? Sudah ada ya. Oke. Nah, ini kita langsung lihat nih ke gambar kedua. Nah, ini gambar apa nih? Ini second position
dari tangan dan kaki sama. Mm-mm. Itu namanya second position. Oke, sama-sama Of terbuka. vertebra, iya. Kaki juga di posisi 2. Ini biasanya gerakan yang dilakukan di tempat atau sambil jalan, Sir? Di tempat, Di tempat ya? di tempat. Oke, ini adalah salah satu gerakan tariannya atau pemanasannya? Ini adalah merupakan Silabusnya. silabus di mana rangkaian gerak ini yang nanti akan Berkesinambungan. menjadi sebuah tarian. Oh, oke baik. Ya, jadi ini basicnya, Mhm. basic dari gerakan Berarti untuk menari balet. diajarkan step by step Betul. gerakannya seperti apa Iya, ya? ini yang paling mendasar. Sangat mendetail tapi satu persatu akan Iya. diajarkan. Oke, untuk selanjutnya nih gambar ketiga kita punya apa? Nah ini apa nih Sar? Nah, ini posisi 3 dengan tangan vertebra yang Naik. posisi 3 juga. Oke. Iya. Dan ini kakinya depan belakang ya Sar ya? Iya. Kalau nih misalkan pada saat mempraktekkan gerakan ini anak belum bisa maksimal, itu nggak apa-apa? Kita tidak bisa, kita lihat kategori umur dulu. Mm-mm. Dan setiap anak yang melakukan gerakan itu kita harus lakukan semampu dia. Oh, oke. Kita nggak bisa memaksakan. Jadi tidak akan ada keharusan, maksudnya dia Iya, harus bisa betul. gerakan itu maksimal. Jadi bertahap ya. Betul, bertahap. Oke. Selanjutnya nih kita ada gerakan apa? Nah ini. Ini posisi 4 ya, dari gerakan tangan dan kaki sama, posisi 4. Posisi 4. Jadi vertebra ya. Yang satu melakukan Dengan vertebra. gerakan tangan, Mm-mm. posisi kakinya posisi 4. Oke. Dan ini biasanya anak harus praktis berkali-kali ya untuk setiap Kalau pertemuan. ini sudah harus di tahun kelima, keempat, kelima. Oke. Tahun ke Jadi satu gerakan itu memang butuh waktu lumayan Iya. lama ya periodenya untuk mempelajari sampai punya sikap sempurna. Iya, betul. Oke. Nah ini gerakan selanjutnya nih pasti ada. Ini namanya apa nih Sar? Ini posisi 5. Mm-mm. Tangan, kedua tangan di atas. Ya, bundar, tangan di atas. Terus kakinya tumit nyentuh dengan ujung kaki. Oke. Jadi harus benar-benar jadi satu kakinya di posisi 5. Oke, ini untuk tadi yang Sar bilang dari umur 3 sampai 11 tahun bisa melakukan praktek ini? Belum. Harus melalui Ini harus di atas lagi. Oh, oke. Berarti makin lama makin sulit Iya, ya. makin lama. Oke, kita lihat gambar selanjutnya nih. Nah, ini apa nih Sar namanya? Nah, ini gerakan demi plie. Oke, apa Demi itu? plie dengan tangan demi bras, ya. Demi plie itu artinya jongkok. Mm-mm. Setengah jongkok Setengah ya? jongkok. Oh, oke. Ini bahasanya nih dari mana sih, Sar? Dari Prancis. Prancis ya. Jadi gerakan-gerakannya ini bahasanya juga Iya, menggunakan istilah betul, Prancis. betul. Oke nih, selanjutnya nih gerakannya. Nah, ini. Ya, ini battement tendu derrière. Jadi battement tendu itu artinya gerakan untuk melancipkan kaki to the alaskon, ke alaskon. Alaskon itu artinya ke samping. Jadi battement tendu to alaskon. Jadi kakinya itu ya ke samping. Ini makin lama makin panjang namanya Makin ya. panjang. Jangankan menghafal gerakannya, Iya. menghafal namanya aja sulit Iya, loh. benar. Ntar kalau yang aku suka lihat tuh di tempat balet kan pasti ada kaca. Tapi kan ada pegangan ya biasanya Itu bar. untuk apa? Bar. Ini semua gerakan itu bisa pakai Jadi bar. bar itu di tahun ketiga lah ya, keempat ya. 3-4 mereka udah mulai pakai bar. Jadi bar itu sebetulnya hanya untuk di touching aja. Jadi tidak boleh kita, karena kita mencari balance-nya itu ya dengan bantuan bar. Oke. Jadi bar kayak itu pegang orang. Iya. Ya kan? Jadi kita cari keseimbangan kita. Kalau sudah bisa ya lepas.
baru kita nanti bisa melakukan di center, di tengah-tengah. Jadi bar itu bukan tempat kita buat bertumpu justru ya, Bukan, ya. hanya untuk mencari balance aja. Oke, gerakan selanjutnya nih. Ini on point, in fifth position, dari tangan dan kaki. On Oke, point. on point. Point. Dia pakai point shoes itu. Mm-mm. Jadi dia udah pakai point shoes itu udah tingkat 4, tingkat 5 itu sudah. Kalau di tingkat awal itu sepatunya berbeda? Beda, Shoesnya soft berbeda? shoes. Oh, oke. Soft shoes dan point shoes. Oh, oke. Point shoes itu kita dari kayu. Mhm, mhm. Jadi untuk berdiri itu ya memang harus dengan kaki yang dengan muscles yang udah terbentuk dengan Mhm, kuat, mhm. ya. Jadi nggak boleh yang masih kakinya belum kuat kita paksa itu Mm-mm. cedera malah. Iya, Gitu. betul. Dan juga sepatunya, shoesnya sendiri pun spesifik terbuat dari ada kayu di Ada dalamnya ya, kayu di dalam. untuk membantu menjaga balance-nya. Sebetulnya tidak. Jadi karena harus berdiri di on point. Mhm. Jadi balance memang kita bukan bantuan dari sepatu. Kita cari Oh, dengan posisi dengan sepatu yang seperti itu. oke. Oke, baik. Nah, ini masih ada lumayan banyak gerakannya. Selanjutnya mungkin, nah ini Ini terbang dia, Sautes in first position, loncat. loncat. Oke. Sautes in first position. Selanjutnya ini bar yang dimaksud tadi ya. Ya, ini bar. Biasa ini bisa kita gerakan stretching ya. Gerakan stretching. Kakinya itu posisi 6 paralel. Mm-mm. Jadi kakinya itu paralel tadi. Nah, kalau ini masih di bar juga ya. Iya. Yang ini, Nah, ini grand battement derrière. Derrière itu artinya ke belakang. Jadi derrière itu artinya ke belakang. mm-mm. Ini grand battement, gerakan besar. Grand itu artinya besar. Besar. Ya. Mm-mm. Grand battement, gerakan besar. Jadi sebetulnya tarian balet itu adalah gabungan dari gerakan-gerakan yang Rangkaian gerak. rangkaian gerakan. Nggak Rangkaian. akan bisa orang balet dengan teknik yang asal ya. Maksudnya Oh tidak, semua ada nama gerakannya itu sudah baku. masing-masing. Ya, kita sudah baku. Aliran kita banyak di Mhm. balet untuk belajar balet ini. Semuanya itu sama. Gerakannya plie ya plie. Hanya nanti kalau sudah di panggung, sudah nilai estetikanya itu ya berubah sesuai dengan aliran masing-masing. Dan kalau di panggung pun, kalau perform pun biasanya ada yang solo dan ada yang grup ya, Sir, Iya. ya. Jadi macam-macam ya. Solo itu penari utama biasanya. Ya, grup artinya corps de ballet. Corps de ballet. Biasanya kalau di Starlight sendiri nih, atau di tempat biasa Sir Yasin mengajar, satu kelas itu berapa murid ya, Sir ya? Maksimal atau minimalnya ada nggak, Sir? Minimal biasanya 5 lah ya. 5 ya? 5 anak. Maksimal itu bisa 15 juga bisa. Oh, 15 masih bisa. Tergantung ruangannya juga. Tergantung ruangan ya. Kalau di Starlight sendiri mungkin Mungkin sekitar 10, 10 ya? 12 bisa. Oke, berarti lumayan Untuk banyak ya, anak Sir kecil ya? ya, untuk anak kecil bisa. Dan pelatihnya itu Sir Yasin aja atau ada asisten? Ada beberapa. Oh, ada beberapa memang pelatih semuanya ya. Oke, jadi tadi udah kita lihat nih beberapa gerakan-gerakan yang bisa menjadi gambaran dasar untuk audiens kita yang menonton sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dari audiens, ada nggak sih pesan dari Mr. Yasin terkait topik kita nih sore hari ini, atau sejauh tadi kita udah menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan? Ya, pesan saya untuk para orang tua, saya harap orang tua harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa mencari jati diri dia. Dia maunya seperti apa, maunya apa. Jadi kita cukup mendukung saja.
mensupport gitu aja sih. Oke, jadi berikan Ya. kebebasan Iya. sebebas mungkin, Iya. namun tetap diawasi dan Iya, dengan tanggung betul. jawab orang tua ya. Iya. Oke, nah kita udah ngobrol-ngobrol nih banyak dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan audiens kita. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi kalau selama tanya jawab ini dan selama podcast audiens masih bisa terus bertanya di kolom chat karena nanti di akhir sesi akan ada merchandise dan juga free class dari Starlight Academy dan nanti nama pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung masuk ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini ada dari Minar, umur anaknya 5 tahun. Dan pertanyaannya adalah, saya mau bertanya, anak saya baru umur 5 tahun. Sebelumnya saya ada kasih satu kursus seni modeling gitu. Awalnya dia yang minta, perlu digarisbawahi bahwa anak yang meminta dan senang dari awal. Tapi makin kesini kok anaknya malah jadi makin malas. Padahal sudah saya bayar untuk tenggang waktu yang lama. Jadi saya sayang banget biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi sebenarnya saya mau masukin balet, tapi saya takut terulang lagi dari kasus sebelumnya. Takut hanya bersemangat di awal, tapi ke belakangnya semakin longgar. Kira-kira apakah itu karena dia tidak berbakat dalam bidang itu atau bagaimana ya? Lalu di Starlight ini kira-kira ada les untuk tipe-tipe anak yang mungkin angot-angotan gini ya? Ada saran kah? Mungkin anaknya moody atau gimana, Sir, gitu. Ya, sebetulnya kalau kita menghadapi anak-anak yang moody, kita kadang-kadang sering menemukan. Hanya sekarang ini kita kan kadang-kadang kita nggak tahu anak kita itu ya benar-benar suka nggak, gitu loh. Benar-benar suka nggak? Karena kalau dia benar-benar suka, kita harus sebisa mungkin kita support. Betul. Support. Jangan kita ikutin kemauan anak. Jadi kadang-kadang orang tua murid itu ya, oh anak saya udah nggak suka, ya udah. Padahal anaknya saya lihat anaknya oke datang saya lihat happy latihan, tapi tiba-tiba diputuskan, oh anaknya nggak bisa, anaknya nggak mau gitu. Jadi ya kita sebagai guru kita hanya bisa memberikan pelatihan sebaik mungkin, itu aja sih. Jadi jangan, maksudnya ketika orang tua melihat anaknya kok kayaknya mungkin lumayan kendor gitu ya semangatnya, jangan langsung berkesimpulan seperti demikian ya. Iya. Mungkin bisa dicari beberapa alternatif supaya atau mendekati. Kita tanya anaknya, kenapa? Gitu. Oke. Jadi sebetulnya itu kita harus ada komunikasi. Kalau saya sering dengan orang tua saya berkomunikasi. Yes. Misalnya anaknya nih, wah hari ini kok kayaknya gimana nih? Nah, saya langsung, karena saya ada nomor telepon orang tuanya. Hari ini si A agak kurang ini ya, kenapa ya? Jadi saya selalu berkomunikasi. Kita perlu mendekati anak, karena kita nggak tahu problem itu ya ada di sekolah dengan teman-temannya, banyak. Betul. Ya kan? Betul. Kita sebagai orang dewasa aja, kita kalau ada masalah dengan teman, saudara, kadang-kadang kita merasa mood kita juga udah langsung hilang. Iya, betul. Kita nggak mau ngapa-ngapain, itu aja sih. Betul. Apalagi anak-anak ya, maksudnya anak-anak kan benar-benar pure banget, polos banget, mereka tuh nggak bisa nutupin. Betul. Jadi itu mungkin seasonal gitu loh, itu nggak permanen mungkin. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bisa saya bantu simpulkan dari Sir Yasin. Yang pertama mungkin komunikasi terhadap anaknya juga harus intens, lalu komunikasi terhadap guru yang dari tempat kursusnya itu juga harus intens, dan komunikasi mungkin dari sekolahnya, mungkin keadaan di sekolah anaknya sedang bermasalah atau gimana gitu. Jadi ya untuk Mami, Ibu Minar tadi jangan patah semangat, coba digali lagi karena di sini mungkin challenge untuk orang tuanya ya. Iya. Oke, ada tambahan lagi Sir Yasin untuk pertanyaan tadi? Cukup?
Saya rasa cukup. Ya mungkin anaknya bisa diarahkan ke yang lain, misalnya dia suka, kalau misalnya anaknya suka nari, bisa di sana kan ada modern dance segala atau Ya, apa macam-macam kan, ada banyak sekali. coba ambil Iya, alternatif iya, lain, tapi yang masih balance ya. Maksudnya jangan yang membuat anak jadi terlalu lelah atau iya, nanti dia jadi kehilangan fokus di semua kegiatannya betul, gitu. betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yeni Siregar dengan usia anaknya 4 tahun 8 bulan. Jika anak menunjukkan bakat dan minat kepada beberapa hal, bagaimana menentukan bidang apa yang terlebih dahulu diasah melalui kursus? Karena kalau terlalu banyak kursus, khawatirnya anak jadi stres. Untuk anak-anak yang memang punya minat banyak, kita harus belajar suruh men- menyuruh mereka untuk memilih, menurut saya, Mm-mm, ya kan? Oh, saya suka nyanyi, saya suka nari, betul. saya suka musik, suka ini. Tapi kita mencoba untuk mengarahkan mereka kembali ke tadi, maunya yang mana? Kalau kamu serius, sukanya yang mana? Mm-mm, Ya kan? Kamu coba pilih, kamu lebih suka nyanyi atau ini? Dia akan pilih ya. kalau kita suruh pilih. Mm-mm. Jadi saran saya, suruhlah belajar untuk membuat anak itu ya bisa memilih pilihan dia yang dia suka itu apa, gitu loh. Dan bertanggung jawab Iya, terhadap pilihannya. jadi dia akan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pilihannya. Betul. Itu aja. Betul, mungkin kalau di sini Ibu Yeni mengalami kebingungan karena mungkin anaknya Iya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, diajak ngobrol dulu mungkin ya. betul. Semua harus dengan komunikasi. Kamu lebih sukanya kemana? Iya, Nah, mungkin diajak ngobrol lebih dalam. Nanti kalau misalkan sudah didaftarkan, anaknya sambil diajak ngobrol juga iya, secara betul. terus-menerus. Jadi anaknya pun memiliki kepercayaan diri di hal tersebut Iya. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Clareta, anaknya umur 4 tahun. Saat ini anak saya memiliki banyak minat. Saat di rumah, di depan orang tua, dia senang menunjukkan kemampuannya seperti menyanyi, menari, bela diri. Tapi ketika ada acara menari di sekolah, anak saya cenderung diam, tidak mau mengikuti menari bersama temannya. Padahal saya selalu memuji anak saya bahwa dia baik dan bagus, tidak perlu malu. Tapi pada saat prakteknya di lapangan, anak saya tetap malu-malu untuk bergerak. Menurut Sir, apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan meyakinkan dia bahwa tidak apa-apa untuk menyanyi atau menari di depan umum? Mungkin ini kalau lebih ke psikologis ya, Sir ya? Kalau saya bilang sih, iya, si anak harus lebih lebih biasanya ya, kasus seperti itu ada di 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 tempat saya, ada anak yang seperti itu. Tapi kendalanya ya kebanyakan begini. Saya ajak mereka untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Mm-mm. Kadang-kadang mereka itu ya hanya mau, oh, interan aja, Mm-mm. hanya mau di rumah aja kan ya. Mm-mm. Harusnya itu mereka itu ya bisa bersosialisasi, kita mengajak. Saya pernah punya murid seperti itu, Mm-mm. datang diam, dia bagus sekali, dia datang, latihan, udah. Tapi nggak pernah mau ngomong sama teman-temannya. Mm-mm. Datang latihan, pulang. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya lama-lama saya ajak suruh teman-temannya, kamu ajak dia main, ajak dia ngobrol. Malahan terus lama-lama berubah. Jadi dia akhirnya berani untuk tampil lama-lama. Memang butuh proses untuk kita nanganin anak-anak seperti itu. Ya apalagi di itu, coba ibu misalnya kalau misalnya pergi ke satu tempat di mana nyanyi, ngajak dia ke atas pentas, ya kan, nyanyi sama-sama di sana. Jadi ya
satu-satunya cara yang harus seperti itu. Mm-mm. Karena kita kan tempat kursus ya. Betul. Jadi waktu kita sama anak-anak itu ya paling sejam 2 jam seminggu gitu. Jadi kita tidak bisa sampai bisa membuat mereka itu sampai yang gimana. Nah, ada tambahan nih, Mama Ira kelasnya ya. Saya di sana buka kelas untuk dia ngajar vokal. Mm-mm. Memang bayaran dia itu Mm-mm. untuk bayar ke dia per bulan tinggi, Mm-mm. berlipat-lipat dibanding sekolah vokal di tempat lain. Mm-mm. Tapi kenapa ada orang yang mau belajar sama dia? Nah, anak seperti kasus seperti ibu ini ya, anaknya itu diam, nggak mau ngomong. Waktu diajak pertama kali dia takut-takut, nggak mau. Akhirnya Mama Ira itu ya ternyata bisa. Secara psikologi itu ya, dia bisa ngajak anak itu untuk masuk ke dia. Sampai sekarang itu ya anaknya itu ya, jadi kalau ada apa-apa curhatnya ke dia. Jadi udah kayak anak dia sendiri. Dan anaknya itu ya bisa tampil bagus. Akhirnya bisa Sekarang tampil. berani nyanyi di mana-mana. Nah, orang tua murid kadang merasa saya bayar ini, saya tidak lihat lagi nilai. Tapi saya mau anak saya itu ya bisa tampil natural di depan orang. Ya, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi. Jadi itu yang paling penting. Pembangunan Iya, karakternya pembangunan yang karakter. lebih penting ya, Betul. ya. Oke, jadi mungkin kuncinya nih kalau untuk si Ibu Clareta nih yang punya kasus ini, anaknya mungkin harus diajak ngobrol atau Iya, suruh gimana? datang aja ikut trialnya Mm-mm. kelasnya Mama Ira. Oke. Ya, datang aja di hari Minggu. Mm-mm. Minggu, iya jam 11 coba datang. Atau coba hubungin Starlight Academy. Mm-mm. Nanti hubungin trial, coba. Siapa tahu ya, dia bisa berani untuk berkomunikasi dengan enak dengan Oke. Mama Ira. Nah, jadi untuk Ibu Clareta ya tadi, mungkin kalau misalkan domisilinya dekat di sekitar Gading Serpong atau BSD, Iya. bisa langsung datang karena ada kelasnya Mama Ira ya Iya. setiap hari Minggu di Iya. Arah Rasa, dan di situ bisa mungkin ngobrol dulu, ikut trial dulu, siapa tahu itu Iya, bisa jadi salah satu betul, solusi. betul. Ya, harapannya seperti itu. Betul. Semoga bisa dan selamat mencoba Ibu Clareta. Nah, selanjutnya dari Ibu Ruri, anaknya usia 8 tahun. Anak saya sudah ikut les piano sejak usia 5 tahun dan selama pandemi hanya bisa les online. Namun lama dalam menyelesaikan satu level. Apakah itu berarti dia tidak berbakat? Sepertinya online dan offline itu dua hal yang berbeda ya, Surya. Betul, kalau untuk online saya rasa kita tidak agak susahan ya untuk memberikan pelajaran ke si anak. Kita agak memang selama COVID kita itu seperti kayak tidak mengajar, nggak bisa ngajar kalau untuk secara online itu. Tapi kembali ke ibu untuk coba berkomunikasi dengan guru musiknya, ya kan? Karena yang lebih mengetahui mungkin guru musiknya. Oke. Jadi tanyakan di kelas dia bisa nggak sih untuk mainkan beberapa nada misalnya, ya kan? Mungkin untuk lagu mungkin hanya satu baris saja. Jadi coba konsultasikan dengan guru musiknya. Siapa tahu ini bisa sangat membantu ya. Jadi jangan takut si ibu merasa loh kok udah belajar bertahun-tahun kok nggak dapat apa-apa, anak saya nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Jangan sampai seperti itu. Itu saran saya. Dan mungkin kalau misalkan dari online sudah sangat boleh ya dipindah ke offline ya. Sudah offline sekarang. Iya, karena maksudnya mungkin itu karena terhalang pandemi sehingga harus online. Ya.
dan itu bukan satu-satunya case yang bisa digunakan untuk menarik keputusan. Mungkin ibu juga harus Betul. menceburkan anaknya ke offline activities gitu. Dan kembali lagi kuncinya itu adalah anaknya diajak komunikasi ya Sir ya. Betul. Oke. Nah nggak kerasa banget nih kita udah 1 jam berbincang-bincang karena sudah jam 4 sore hari ini. Kita udah ngobrol banyak bareng sama Sir Yasin dan sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke Stella Maris. Terima kasih banyak Sir Yasin atas waktunya ya. Terima kasih. Banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama-sama. Tapi mohon maaf juga kalau masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena adanya keterbatasan waktu. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, _usia anak, _pertanyaan. Dan terima kasih untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai dengan akhir. Mungkin ada 1-2 pesan nih yang Sir Yasin mau sampaikan lagi terkait juga tadi kita udah bacakan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Ya. Silakan Sir. Ya, pesan saya apa yang sudah dilakukan anak-anak yang sudah ikut kursus atau apa, ya kita harus tetap terus support, ya jangan kita langsung ikut mematahkan semangat dia, ya kita harus gali lebih dalam ada apa sih gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita itu ikutin aja, anak itu mau kemana kita ikutin, ya jangan sampai begitu. Kita mengarahkan, ya kita tahu oh dia suka ini, suka itu, suka ini, suka itu, kita support. Jadi kita harus tetap mendukung dia untuk terus sampai mendapatkan prestasi di bidang yang mereka tekunkan. Terima kasih. Terima kasih banyak saya. Jadi untuk orang tua harus tetap membebaskan tapi harus tetap mengarahkan juga ya. Iya. Jadi biar anaknya istilahnya nggak kebablasan lah untuk menceburkan anak ke satu bidang tapi ternyata anaknya nggak nyaman, segera orang tua harus mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya. Oke, nah akhirnya nih bagian yang sudah kita tunggu-tunggu oleh para peserta podcast kita sore hari ini yaitu pengumuman pemenang giveaway. Di topik kita sore hari ini yaitu temukan bakat seni anak sejak dini pada sore hari ini, dan nama pemenangnya adalah selamat untuk Ibu Minar, Ibu Clareta dan juga Ibu Yeni. Sekali lagi selamat untuk para pemenang, dan pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Jadi nanti mohon dipastikan untuk ketiga pemenang tadi agar nomor WhatsApp-nya aktif dan bisa dihubungi oleh pihak Stella Maris. Dan nantikan podcast kita yang selanjutnya karena kita akan melakukan podcast setiap Jumat di jam 3 sore bersama berbagai narasumber yang sangat kredibel. Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar karena podcast kita ini gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi di setiap podcastnya kita akan menampilkan berbagai narasumber yang berbeda-beda dan pastinya sangat penuh dengan manfaat dan knowledge untuk para orang tua di luar sana. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dari Sekolah Stella Maris di Instagram stellamaris.sch dan stellamaris_gs. Akhir kata saya Yovita Permatasari dan juga Serminar dan juga tim Starlight kita pamit undur diri. Terima kasih untuk partisipasinya dan see you on the next podcast. Bye bye. Terima kasih. 5, 4, 3, 2. Hai, SMP Stella Maris BSD adalah sekolah yang nyaman dan ramah lingkungan, di mana kedua hal tersebut mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekolah ini juga tidak hanya menekankan pada prestasi akademik semata loh,